Abu Janda aman dari laporan polisi kelompok 212. Ustadz Maher harus cari cara lain. Dilansir dari siwut.com, ditulis oleh Erika Ebner. Abu Janda dilaporkan oleh Ikatan Advokat Muslim Indonesia atau IKAMI ke kepolisian sekitar 5 bulan lalu karena ucapannya sesat. Setelah Abu Janda sendiri lakukan pelaporan atas diri Ustadz Maher At-Twalibi yang menyuruhkan umat Islam untuk membunuh dirinya. Pada cuitan, Ustadz Maher At-Twalibi menuliskan, para penista agama semacam Abu Janda dan Busuk Mawati memaki-maki mereka insya Allah dapat pahala. Kafir dan munafikun yang menyerang Islam. Begitulah kaum sindik, penista agama. Jangan dicaci maki, dibunuh saja boleh. Dalam hukum fikih Islam halal. Lalu pada videonya Ustadz Maher At-Twalibi mengatakan, jadi Abu Janda, Chris Natali, Gundur Romli, dan orang-orang penista agama di PSI itu jangankan dicaci maki, dibunuh saja boleh. Dalam perspektif Islam, para penista agama itu dibunuh bahkan darahnya halal. Karena 2 kali pernyataannya yang sama mengatakan Abu Janda boleh dibunuh karena dalam hukum fikih dan perspektif Islam, darah Abu Janda itu halal. Maka Abu Janda melaporkan Ustadz Maher ke kepolisian karena dirinya merasa ocehan-ocehan Ustadz Maher At-Twalibi sudah merupakan teror dan ancaman pembunuhan bagi dirinya. Atas kejadian ini, Abu Janda mengatakan ancaman pembunuhan yang dilakukan itu dia punya pembenaran bahwa itu berdasarkan ilmu Islam. Si Maher ini kemana-mana keluar-keluar mengatakan bahwa Islam itu mengajarkan untuk membunuh. Dia sebutkan namanya satu persatu. Kenapa? Karena Islam mengajarkan seperti itu. Itu kata dia. Sampai di sini, secara nalar, kita bisa melihat dan menemukan apa yang diucapkan Abu Janda ada buktinya. Ada. Lalu Abu Janda kemungkinan mengatakan, ini adalah bukti bahwa Islam radikal itu ada. Ustadz Maher itu dakwah, dia mengajarkan itu, bunuh orang itu, karena Islam mengajarkannya. Artinya, membunuh itu bukan datang dari Maher tapi datang dari Islam. Terorisme itu lahir dari orang-orang yang mendengarkan dakwah Ustadz Maher ini. Jadi, jangan ngomong terorisme itu tidak punya agama, dan agamanya Islam, dan gurunya si Maher. Catat. Dalam konteks pelaporan terhadap Ustadz Maher inilah, kalimat tersebut kemudian dilaporkan oleh IKAMI ke kepolisian. Catatan, melaporkan siapapun yang dianggap telah melakukan tindak pidana, itu sah dan hak setiap WNI. Namun, jangan lupa, setiap jalur hukum itu ada persyaratan, prosedur dan mekanismenya. Persyaratan pelaporan adalah si pelapor, dalam kasus ini adalah IKAMI, wajib menyertakan 2 bukti dan 2 saksi atas kejadian pidana yang dilaporkannya. Lalu, pihak kepolisian menentukan pasal mana yang telah dilanggar. Sampai di sini, pasal yang telah ditentukan oleh pihak kepolisian bukan berarti sudah benar. Sering juga polisi menentukan pasal yang kurang atau tidak tepat, dan kalau kesalahan menentukan pasal yang dituduhkan ini terjadi, maka proses penyelidikan akan mulai ngaco. Sementara hukum yang berlaku dan dipegang di Indonesia mengedepankan hak klarifikasi bagi kedua belah pihak. Jadi, polisi itu dalam posisi netral. Atas pelaporan Abu Janda terhadap Ustadz Maher, dari pihak Ustadz Maher akan dimintai keterangan, mulai dari kronologi hingga ditemukan mensrea dari ucapannya. Begitupun dengan pelaporan IKAMI terhadap Abu Janda. Abu Janda akan dimintai keterangan dari apa yang dilaporkan. Nah, sudah wajar jika pihak terlapor mengadakan perlawanan. Bahkan, melakukan penyangkalan pun wajar. Lalu, jika keterangan para terlapor, pelapor, dan saksi-saksi masih meragukan, maka kepolisian akan meminta keterangan dari saksi ahli atas kejadian ucapan yang dilaporkan. Tidak hanya ahli pidana yang dimintai keterangan, ahli bahasa pun mungkin akan dihadirkan untuk dimintai keterangannya. Sampai di sini saya bisa mengatakan bahwa kecerdasan dari para pengacara kedua belah pihak sedang ditandingkan, dan saya bisa bilang ilmu para penguasa hukum pihak IKAMI tidak begitu berfungsi. Kalimat pernyataan Abu Janda tidak bisa dipenggal, lalu hanya bagian itu yang dilaporkan. Abu Janda dilaporkan IKAMI ke Badan Reserse Kriminal Polri pada Selasa 10 Desember 2019. Saat itu, ia dilaporkan karena melontarkan kata-kata yang dianggap ujaran kebencian di media sosial, yakni teroris punya agama dan agamanya adalah Islam. Jika Abu Janda hanya dan hanya mengatakan teroris punya agama dan agamanya adalah Islam, jelas saya saja tidak akan terima tuduhan seperti itu. Tetapi dari rangkaian video yang saya lihat dan saya dengar, kalimat Abu Janda sangat panjang, tidak hanya memuat 7 kata.
Polisi sendiri tidak punya hak untuk menolak sebuah laporan, kecuali laporan yang tidak memiliki bukti, tidak memiliki saksi, dan tidak punya dasar hukum. Jadi, jangan berpikir, karena polisi akan mulai menyelidiki laporan dari IKAMI, maka kasus Abu Janda pasti masuk persidangan di pengadilan. Belum tentu, proses hukum itu ada tahap-tahapannya. Setelah penyelidikan, laporan dinaikkan ke penyidikan. Di tahap penyidik ini, bisa saja proses hukum dari laporan IKAMI ini dihentikan karena dasar tuduhan sangat miskin. Jadi, kepada kuasa hukum IKAMI, Cucu Purwanto, jangan pernah memfitnah polisi dengan mengatakan banyak laporan dan kasus serupa jarang digubris oleh kepolisian. Anda kan seorang pengacara, tahunan Anda belajar ilmu hukum. Harus paham dong, laporan seperti apa yang akan diproses oleh polisi. Buat saya sendiri, saya meyakini bahwa sebenarnya tidak ada kasus atas Abu Janda. Laporan polisi nomor STTL garing 572 garing 12 garing 2019 garing Bareskrim dibuat cuma untuk memberikan tekanan atas laporan Abu Janda terhadap Ustadz Maher, dan langkah seperti ini sudah standar dilakukan pihak pelapor. Artinya, kalau laporan terhadap Abu Janda ini mental, terpaksa pihak Ustadz Maher harus cari cara lain untuk menekan Abu Janda. Ya kalau ada duit, demo saja besar-besaran seperti kasus Ahok dulu, 212 kan spesialis demo. Begitulah kura-kura Siwot.